Guru Imam Syafi'i di Mekah mengaku telah kehabisan bekal untuk mengajarkan Imam Syafi'i. Sang guru berkata, "Wahai Syafi'i, pergilah engkau ke Madinah untuk berguru lagi, karena sesungguhnya ilmuku sudah habis, semuanya sudah kuajarkan padamu." Imam Syafi'i pun menuruti perintah gurunya itu, lalu ia pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi menuntut ilmu, dan ibu Imam Syafi'i pun mengizinkannya. Berangkatlah Imam Syafi'i menuju Madinah. Di sana beliau berguru kepada Imam Malik yang merupakan seorang ulama besar di Madinah. Imam Malik sangat kagum dengan kecerdasan Imam Syafi'i hingga menjadikannya sebagai murid kesayangan. Setelah di Madinah belajar dengan Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Irak bersama dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Di Irak, beliau menjadi pembelajar yang unggul dan kepintarannya terdengar ke seluruh penjuru negeri. Dalam waktu singkat, Imam Syafi'i diberi mandat untuk mengajar dan akhirnya beliau menjadi ulama besar di penjuru Hijaz dan Irak. Dan pada suatu ketika, ibunda Imam Syafi'i menunaikan ibadah haji dan turut mendengarkan sebuah pengajian di Masjidil Haram yang dipimpin oleh seorang ulama dari Irak. Dalam majelis itu, nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sering disebut-sebut. Sang ibu menjadi heran dan penasaran, apakah yang disebut-sebut itu adalah anaknya? Lalu ia pun bertanya kepada ulama di majelis tersebut, "Wahai Syekh, siapakah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i?" Dia adalah guruku, seorang ulama besar di Irak yang berasal dari kota Mekah ini. "Sesungguhnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah anakku." Mengetahui hal tersebut, ulama itu pun langsung tunduk hormat kepada ibunda gurunya. Rupanya ulama itu ketika berhaji akan kembali ke Irak. Sang ibunda Imam Syafi'i pun berpesan kepadanya, "Katakan pada anakku, jika ia ingin pulang ke Mekah, maka pulanglah." Sesampainya ulama itu di Irak, ia segera menyampaikan pesan dari ibunda Imam Syafi'i. Rasa rindu pun meluap-luap di hati sang imam. Lalu Imam Syafi'i bergegas bersiap pulang ke kampung halamannya untuk bertemu sang ibu yang sangat dirindukannya. Sebelum pulang, Imam Syafi'i memperoleh banyak bekal berupa makanan, harta, dan ratusan unta. Kepulangannya dikawal oleh para muridnya, seperti rombongan raja yang hendak mengunjungi suatu tempat. Saat sudah sampai di perbatasan kota Mekah, Imam Syafi'i mengutus salah satu muridnya untuk memberi kabar kepada ibunya bahwa ia akan segera tiba. Murid itu pun menemui sang ibu dan menyampaikan kabar tersebut. Sang ibunda lalu bertanya, "Apa saja yang ia bawa?" Imam Syafi'i datang dengan membawa ratusan unta dan harta yang berlimpah. Mendengar pernyataan tersebut, wanita itu justru marah dan mengatakan dengan tegas, "Aku menyuruhnya berkelana bukan untuk mencari dunia. Katakan padanya bahwa dia tidak boleh pulang ke rumah." Dengan hati cemas, murid itu menyampaikan pesan ibunya kepada Imam Syafi'i. Mendengar hal tersebut, Imam Syafi'i pun segera membagikan seluruh harta yang ia bawa kepada penduduk Mekah dan hanya menyisakan kitab-kitab miliknya. Setelah itu, Imam Syafi'i meminta muridnya kembali menemui ibunya dan menyampaikan bahwa ia telah membagikan semua hartanya. Akhirnya, sang ibu menerima kepulangan putranya dengan penuh cinta dan haru.